Oke, kita mulai saja ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo teman-teman yang ada di rumah online. Halo, halo Pak Aji. Baik, tadi sekilas di chat sudah mengira-ngira ada Bu Widya nih. Oke, Bu Widya adalah salah satu dosen kita, sahabat kita juga di Asia, yang kebetulan hari ini belum bisa belajar bareng teman-teman semuanya, dan ibu lah yang nanti akan menemani teman-teman semuanya belajar, terutama dalam analisis data dalam mata kuliah kita, metode penelitian. Ya, baik. Karena memang diampu oleh Bapak Bukori, tapi kita pada malam hari ini mungkin teman-teman akan jauh lebih enak kalau merapat aja, supaya nanti karena kita akan menggunakan software untuk pengaplikasiannya, biar nanti lebih jelas. Karena sebenarnya saya juga perlu papan tulis, tapi karena nanti kita by Zoom, by hybrid, nanti teman-teman bisa agak merapat biar nanti tulisannya jauh lebih mudah dan terlihat seperti itu ya. Ah, ini teman-teman yang di rumah nggak kangen pengen ke kampus ini? Jauh ya? Oke. Udah ada yang pernah dapat kelasnya Ibu? Kalau pernah boleh di chat atau mau open mic juga boleh. Udah pernah dapat kelasnya Ibu belum ya? Sudah. Oh, simulasi bisnis digital. Oh iya benar. Oh, di learning. Oh, masa iya? Iya tak Pak Aji. Tapi waktu itu oke 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 oke. Simulasi bisnis digital tapi Ibu online kayaknya waktu itu ya. Kalau di learning Ibu belum bikin videonya sih kayaknya. Mungkin Bu Puji yang lain kali ya. Tapi udah pernah ketemu Pak Aji ya melalui online. Oke, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ibu ketemu kalian semuanya, dan ini adalah kesempatan terakhir saya bertemu dengan kalian karena ini adalah pertemuan terakhir. Iya. Jadi Pak Bukhari mewariskan kepada saya mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa menurut saya, karena di sini Ibu ngelihat teman-teman yang ada di sini itu adalah teman-teman yang luar biasa. Buktinya dulu pernah ngampu mata kuliah saya juga, tapi di sini mungkin hanya beberapa yang pernah mengampu mata kuliah yang pernah saya ajarkan. Tidak semuanya sepertinya. Dan kesempatan malam hari ini Ibu diberikan kesempatan untuk mengisi untuk analisis data, membantu teman-teman semuanya mencoba menggali apa yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan di dalam mata kuliah metode penelitian ini untuk ngebantu eh, skripsinya teman-teman. Kenapa kok seperti itu? Karena memang di metode penelitian ini selain cara kita untuk penulisan kita karya ilmiah kita, skripsi kita, tugas akhir kita, nah itu kita diarahkan untuk bisa melakukan yang namanya sebuah penelitian. Penelitian itu pastinya nanti bakalan dipakai oleh teman-teman semuanya untuk kegiatan dari penulisan artikel maupun dalam penulisan skripsinya teman-teman. Boleh silakan masuk. Di depan saja Mas. Boleh. Kalau kuliah itu sama kayak sekolah ya. Sukanya di belakang. Kenapa? Apalagi kalau yang namanya matematika. Apalagi yang namanya statistika. Saya tahu banget. Ini kalau bukan mata kuliah wajib dan tidak dimasukkan di dalam kurikulumnya metode penelitian, pasti nggak bakalan diambil. Karena saya tahu banget teman-teman ke sini juga mungkin ada salah satu yang menghindari yang namanya matematik, ya kan? Tapi justru yang namanya manajemen itu perlu banget yang namanya matematik, khususnya dalam statistik. Kenapa? Apa yang ada di dalam sekitar kita yang kita bahas itu selalu ada hubungannya dengan matematik. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Jadi, oh
Sebentar. Ini kayaknya belum diaktifkan. Sebentar ya. Ibu belum diizinkan ternyata untuk share screen ya. Baik, teman-teman semuanya, memulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya adalah Ibu Puji Subekti. Kalau tadi teman-teman semuanya yang lihat, ada yang mengira saya adalah Ibu Widya. Bu Widya memang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau Ibu ada di Fakultas Teknologi dan Desain. Tapi kekhususan saya, S1, S2, S3 saya tempuh di Sains, saya seorang matematikawan. Jadi S1, S2 saya matematika murni, S3 saya pendidikan matematik. Jadi alhamdulillah kelar di yang namanya matematik. Jadi kenapa kok ini menjadi hal yang sangat penting hari ini saya ketemu dengan kalian semuanya untuk berbagi kepada kalian bahwasannya statistik untuk pengolahan data itu sangat diperlukan. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwasannya apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, kadang-kadang itu bingung. Apa yang harus saya lakukan dengan data yang sudah saya miliki? Apa yang harus saya lakukan terlebih dulu? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana analisisnya? Nah, itu akan kita bahas sekarang ini. Sambil menunggu saya bisa share screen ya. Oh, matematika bisnis. Oh, bener. Bener ya, matematika bisnis. Benar. Masih ingat ternyata ya. Yes, benar. Dan kesempatan pada malam hari ini saya menutup perkuliahan dari Pak Bukori, menjelaskan tentang yang namanya bagaimana teman-teman bisa menganalisis suatu data dan nanti Ibu akan memakai salah satu software di dalam matematik statistikal untuk teman-teman yang namanya SPSS. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita pakai teman-teman. Jadi ada banyak software yang memang dipakai untuk pengolahan data. Dan termasuk ini salah satunya yang nanti paling mudah yang akan kita pakai, yaitu SPSS. Ada banyak, ada SEM, ada MATLAB dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita nanti akan berfokus pada teman-teman menggunakan software SPSS, di mana nanti teman-teman bisa pakai untuk analisis data dari skripsinya teman-teman. Kalau skrip saya enggak kuantitatif, Bu, gimana? Nah, kalau skripsi saya kualitatif gimana? Nah, itu yang nanti kita juga kita akan bahas. Baik. Nah, untuk pada kesempatan malam hari ini, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk Ibu perlu hubungi. Sebentar ya, teman-teman. Ini saya berusaha mencoba mencari Zoom-nya, Mas Operator, karena masih ke belakang. Karena saya tidak jadi hostnya di sini. Tunggu ya. Saya tidak bisa share screen. Iya. Ada kecil-kecil banyak yang dibuka, zoomnya ada beberapa. Makanya saya bingung ini. Sebentar ya, kita tunggu. Baik teman-teman, sebelum teman-teman semuanya nanti dapat materi dari Ibu, nanti yang akan kita pelajari di antaranya di sini adalah, saya WA dulu. Jadi keluaran kita nanti pada malam hari ini adalah bagaimana teman-teman nanti itu bisa dapat data. Kemudian kalau sudah dapat data, apa yang akan saya lakukan? Kemudian bagaimana sih sebenarnya analisis data yang saya pakai seperti itu. Data yang kita pakai di dalam penelitian kita itu sebenarnya teman-teman diberikan jadi dua, data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nanti kalau teman-teman metode penelitiannya teman-teman di sini itu menggunakan jenis datanya adalah data kualitatif ya, maka nanti yang akan dibahas oleh teman-teman tidak ada hubungannya dengan yang namanya angka atau numerik. Jadi pure yang namanya teman-teman menjelaskan entah itu eh, prosesnya ataukah analisisnya langsung tidak memakai yang namanya numerik. Tetapi kalau nanti untuk data yang teman-teman gunakan itu adalah data kuantitatif, maka nanti
erat hubungannya dengan teman-teman bagaimana caranya teman-teman menghimpun data, kemudian menganalisis data, dan mengaplikasikannya atau menjelaskannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu yang nanti akan kita lakukan adalah teman-teman, jadi yang namanya statistik itu adalah salah satu bagian dari matematik. Kenapa itu menjadi penting di dalam pengolahan data? Karena di sini nanti teman-teman bakalan punya gambaran. Jadi yang pertama yang nanti akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menghimpun data, ngumpulin data. Biasanya loh ya, ada yang langsung ngambil secara langsung dari perusahaan atau dari lembaga atau dari kepemerintahan atau dari data-data yang sudah ada, yang sudah diuji. Atau yang kedua, ada teman-teman yang menggunakan teknik pengambilan kuesioner, wawancara, itu juga bisa. Nah, dari situ teman-teman semuanya bisa tahu dan apa jenis dari data yang saya pakai. Sambil menunggu untuk saya share screen, sambil menunggu adminnya ya, saya mencoba untuk membuka pintunya teman-teman semuanya. Biasanya kalau kita itu sudah punya yang namanya tema penelitian, sudah tahu apa yang akan ditulis, berarti kita nanti harus tahu metode yang kita gunakan itu apa. Jenis data saya itu apa. Apakah nanti saya akan menggunakan data numerik atau bukan numerik. Data saya nanti penjelasannya bersifat kualitatif atau kuantitatif. Itu yang pertama. Kalau sudah ketemu, misal saya memilih untuk data kuantitatif. Jadi jenis metode penelitian saya adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif, maka teman-teman hari ini itu sangat penting untuk dapat mengolahnya dan menganalisis datanya dengan menggunakan salah satu software yang nanti akan kita pelajari. Nah, data kuantitatif karena kita hubungannya dengan yang namanya numerik, teman-teman. Jadi caranya bisa diambil menjadi dua, yaitu datanya dibedakan jadi dua, data sekunder dan yang kedua adalah data primer. Data sekunder itu adalah data yang diambil secara langsung dari perusahaan bisa, dari yang namanya lembaga bisa, pemerintahan bisa. Itu tidak perlu diuji validitas dan reabilitas. Apa itu uji validitas? Apa itu uji reabilitas? Kenapa harus memakai itu? Itu yang pertama yang akan kita pelajari. Jadi kita ngimpun data dulu. Setelah itu kita akan menganalisis data. Kita akan melihat pengaruh-pengaruhnya terhadap faktor-faktor yang ada. Nah, uji validitas itu dipakai kalau datanya teman-teman adalah pengambilannya secara primer. Data pengambilan data secara primer itu adalah pengambilan data yang diambil langsung kepada responden. Salah satunya bisa dengan cara wawancara, bisa dengan cara eh, kuesioner, angket, tes kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau nguji atau mengambil data secara langsung dari yang namanya sumbernya langsung atau dari orangnya langsung itu wajib digunakan yang namanya uji validitas dan reabilitas. Kenapa? Karena satu, misal kalau datanya ngambil sekunder dari perusahaan langsung, saya jadi nggak fokus ke kamera ya. Jadi saya fokusnya ke sana dan ke sini. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan ataupun nggak jelas dengan yang ibu ucapkan, silakan angkat tangannya atau juga langsung bisa teman-teman. Oh udah, ini ibu udah jadi host. Ah belum nih. Maksud dari sini adalah teman-teman, kenapa kok kita perlu banget yang namanya kita nanti itu menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dipakai, ingat, kalau data kita adalah data primer. Data primer itu yang diambil langsung kepada responden. Kalau datanya sekunder, ngambil dari perusahaan langsung, ngambil dari instansi langsung, nggak perlu diuji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena memang sudah teruji, itu sudah sesuai dengan fakta. Misalkan ngambil data
produksi perusahaan apa gitu ya, itu datanya sudah valid karena sudah ada kenyataannya. Tapi kalau data kuesioner yang biasa teman-teman tanyakan kepada responden itu adalah salah satu pertanyaannya misalkan eh, kita mau melihat pengaruh pengaruh apa ya? Eh, pengaruh penggunaan gadget misalkan terhadap nilai statistik mahasiswa. Misal, yang ditanyakan apa? Contoh, yang ditanyakan adalah apakah Anda menggunakan gadget dalam waktu satu hari itu lebih dari 3 jam, misalkan. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya kan? Atau bisa eh, iya mungkin atau tidak, gitu kan? Nah, iyanya seseorang itu tidak sama dengan seseorang yang lain. Contoh, saya menilai di sini eh, si A, si A itu orangnya cantik, tapi belum tentu Pak Aji nilai si A itu cantik. Kadar penilaian saya cantik dengan penilaiannya Pak Aji itu beda. Sehingga kita itu mau menyamakan karakteristik yang namanya cantik itu perlu diuji dulu. Jadi kita ngomongkan yang namanya cantik itu berapa nilainya. Nah, sehingga kalau yang namanya kita kuesioner, kita mau wawancara, itu perlu banget yang namanya diuji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Itu tadi teman-teman. Karena yang namanya uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menyamakan sebagai tolak ukur. Apakah kuesioner yang selama ini kita pakai itu sudah benar atau enggak? Apakah yang sudah kita bikin gampang Bu bikin kuesioner? Tapi nanti kalau teman-teman tidak tepat untuk bikin kuesioner secara cepat dan secara tepat, itu nanti bakalan menyesatkan. Contoh deh, Ibu mau meneliti tentang yang namanya pengaruh em, banyak sedikitnya penyiraman terhadap tinggi tanaman. Hipotesa awal kita, udah pernah belajar sama Pak Bukhari? Dugaan awal kita, semakin banyak air yang kita berikan, dia akan semakin tinggi. Ya, tapi teman-teman, apa yang terjadi di sini? Semakin kita itu memberikan banyak air, ternyata apa yang terjadi? Ada faktor lain yang membuat dia malah jadi mati, ya kan? Ah, berarti ada yang salah di dalam penelitian kita. Apa yang salah, Bu? Nah, ini yang perlu diselidiki. Apakah ada yang kurang tepat, Ibu? Apakah dalam kita penelitian kita itu juga kurang tepat? Tidak, tidak juga teman-teman. Tapi kita harus tahu yang kita ukur itu harus ada ukurannya. Yang kita katakan namanya banyak, sedikit, sedang, itu ada ukurannya. 4, 3, 2, 1 ada ukurannya. Sehingga yang Ibu sarankan kepada teman-teman adalah kalau teman-teman itu nanti, yang nanti bakalan teman-teman lakukan di sana, bisa dilihat share screen saya. Bisa, Bu. Oke, thank you. Nah, yang kita lakukan ini nanti adalah yang pertama kita mengimpun data. Wes pastikan kalau teman-teman datanya itu adalah datanya primer, maka nanti harus wajib fardu ain, harus diuji validitas reliabilitas. Kalau datanya ngambil dari perusahaan atau instansi langsung udah nggak usah diuji karena udah pasti ya. Misalkan data kesehatan, data dari kampus, nilai dan sebagainya udah pasti. Nggak perlu yang namanya kita membuat skala pengukuran. Tapi yang nanti akan kita bahas di sini adalah kalau datanya teman-teman itu adalah data sekunder. Apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari data sekunder? Kita bisa melakukan melalui teknik tes. Apa keuntungannya teman-teman? Kita nggak perlu datang langsung ke tempat. Tapi kita harus ribet dulu, ya kan? Ada banyak kelemahan dan keuntungannya kalau kita mau menggunakan data primer.
Data primer bisa berupa teknik tes. Jadi kalau sebenarnya teman-teman bikin tes, bikin apa namanya? Silakan masuk. Kalau teman-teman bikin tes, kemudian teman-teman itu sudah tahu, bikin skrip wawancara, bikin teknik observasi, nyebarin angket, bikin kuesioner, itu sebenarnya harus diuji dulu. Kalau dia nggak valid, kalau dia nggak reliable, nggak boleh dipakai. Ganti pertanyaan. Nah, berarti bikinnya kayak gimana, Bu? Teman-teman, ini saya kasih contoh untuk teknik pengambilan kuesioner. Ya, saran Ibu, kalau teman-teman pengambilan datanya secara primer, kalau teman-teman mau menyebarin kuesioner, maka saran Ibu jangan menggunakan pertanyaan tertutup. Maaf, jangan menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi jenis pertanyaan itu dibagi jadi dua. Pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu adalah di mana kita ngasih kesempatan kepada responden itu untuk jawab sesuai dengan kalimatnya sendiri. Contoh, bagaimana menurut Anda bla 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 bla. Kalau ditanya seperti itu jawabannya responden, menurut saya panjang kali lebar, bener kan? Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi teman-teman? Kalau yang terjadi seperti itu, teman-teman bingung. Nanti saya mau ngolah datanya kayak gimana? Angkanya kayak gimana? Jadi saran saya, kalau pertanyaan itu nanti teman-teman ya, saya mau coret-coret aja di sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin pertanyaan, usahakan pertanyaannya tertutup. Pertanyaan tertutup itu apa? Pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya. Sudah diskalakan jawabannya. Skalanya berdasar pada siapa? Kita. Jadi misal saya tadi mau apa namanya? Pengaruh penyiraman air terhadap tinggi tanaman. Ya, misalkan. Pertanyaan saya, emang saya nggak boleh Bu kalau misalkan bikin pertanyaan terbuka? Boleh, tapi itu nanti tidak kita gunakan untuk olah data kita. Itu dipakai untuk penjelasan, penjelasan dari kuesioner kita. Jadi sarannya Ibu, bikinlah pertanyaannya tertutup yang nanti akan kita uji. Pertanyaan tertutup itu seperti apa? Contoh, em, apakah Anda menyiram tanaman pagi dan siang atau pagi dan sore hari? Jawabannya iya, tidak. Sudah saya sediakan jawabannya. Nomor dua, apakah air yang Anda berikan tidak melebihi dari 10 mililiter? Jawabannya iya, tidak. Yang ketiga, apakah selain air Anda juga apa namanya meletakkan di dalam di daerah yang terkena cahaya? Jawabannya iya, tidak. Misalkan itu adalah pertanyaan tertutup. Jadi kita udah nyediain yang namanya jawaban. Itu pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu berarti panjang lebar tuh jawabannya. Nah, saran Ibu, nanti kalau mau bikin kuesioner ya, biasanya saya draw aja. Di bagian awal itu biasanya kasih dengan identitas. Jadi kalian perlunya apa? Nama. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk yang namanya data penelitian, itu kita tidak punya hak untuk menyebarkan. Jadi boleh anonim itu boleh banget. Karena tidak semua orang tuh mau datanya itu dipakai. Iya kan? Nah, jadi lebih baik kalau misalkan beliau nggak mau disebut nama, juga nggak apa-apa, disamarkan. Jenis kelamin biasanya, kemudian usia, perlu kan? Itu identitas. Yang kedua, di tahap kedua, itu buatlah pertanyaan tertutup. Ibu sarankan
Kalau membuat pertanyaan tertutup, jadi pertanyaan tertutup itu pertanyaan sudah disediakan jawaban, itu minimal 15, minimal. Kenapa? Karena nanti kita akan melalui uji validitas. Kalau dia nggak valid, kalau dia nggak signifikan, maka dia boleh, dia harus dihilangkan. Boleh maju aja, biar tidak di depan. Nanti tulisan saya nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Sini, sini Pak. Jadi bagian awal itu identitas, bagian kedua itu bagian kedua itu adalah eh, pertanyaan tertutup. Kalau teman-teman mau menjelaskan, maka boleh di sini dikasih dengan pernyataan atau pertanyaan terbuka. Tapi yang akan kita uji di sini adalah yang bagian B, yang pertanyaan tertutup. Lah terus yang bagian bawah dipakai untuk apa, Bu? Yang bagian bawah digunakan untuk analisis. Kan tadi pertanyaannya kalau terbuka kan bagaimana menurut Anda? Itu jawabannya kan panjang lebar. Apa pendapat Anda tentang ini? Itu panjang lebar ya kan? Itu tidak usah dianalisis. Tapi pada bagian tengah-tengah inilah yang merupakan untuk pertanyaan tertutup. Nyampe sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Itu triknya untuk teman-teman bikin kuesioner yang baik dan enggak. Kalau misalkan teman-teman bikin kuesioner pertanyaannya terbuka semua, bagaimana menurut Anda apa yang dimaksud? Itu nanti teman-teman bakalan bingung. Ini angkanya berapa? Ya kan? Kan jawabannya panjang tuh. Gimana angkanya? Tapi kalau Anda tadi sudah menyediakan jawabannya, iya, tidak, itu nanti akan memudahkan teman-teman dalam menentukan. Ini loh, iya itu satu, tidak itu dua. Misal, Bu, kalau gitu saya mengumpamakannya iya itu berapa, tidak itu berapa, itu bagaimana Bu? Terserah si peneliti. Jadi kalau mau bikin kuesioner, Ibu sarankan kepada teman-teman untuk membuat pertanyaan tertutup dan sudah dipastikan. Sebenarnya bisa kita menggunakan SPSS itu untuk mengubah rasio. Jadi teman-teman kalau misalkan iya itu berapa, tidak itu berapa, itu bisa menggunakan SPSS. Tapi biar teman-teman gak ribet, tentukan dari awal. Biar teman-teman tahu jawaban iya itu kasih nilai berapa. Tidak itu berapa? Biasanya ada juga sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, ya kan? 4, 3, 2, 1 misalkan. Biasanya yang sangat setuju 4, 3, 2, 1 misalkan. Contohnya Bu, gimana sih kok harus yang namanya kita itu uji validitas? Jadi uji validitas itu adalah kita mau melihat apakah pertanyaan yang sudah kita bikin itu valid atau enggak. Apakah bisa ngukur atau enggak. Atau bisa dipakai untuk penelitian atau enggak. Misal, kalau meteran itu benar enggak sih kalau diukur untuk menggunakan panjang? Benar enggak kalau aku mau ngukur panjang itu menggunakan yang namanya timbangan? Nah, kalau beda itu berarti sudah beda satuan, ya kan? Nah, disinilah fungsi dari uji validitas. Kita mau menyamakan pendapatnya. Empat menurut Anda itu apa? Tiga menurut Anda itu apa? Satu dengan orang lain itu nanti akan menjadi sama. Itu gimana ceritanya? Nah, itu uji validitas. Bagaimanakah caranya? Nanti kita akan menggunakan yang namanya korelasi. Korelasi itu kita mau melihat hubungan. Jadi ibu tadi sarankan kalau bikin pertanyaan minimal 15. Jangan kurang dari 10. Kenapa? Karena nanti pada waktu uji validitas, nanti kalau dia tidak signifikan, maka dia harus dihilangkan pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada cuma bikin 10, yang signifikan atau yang valid itu cuma 5, apa iya Anda mau menyebarkan 5 pertanyaan doang? Ya kan? Mau bikin lagi? Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah terlanjur seperti itu, biasanya teman-teman jadi males, ya kan? Ah, nggak signifikan nih, nggak boleh dipakai dong. Nah, ini maka dari itu tipsnya dari ibu lebih banyak pertanyaan tertutupnya itu jauh lebih baik.
Karena kita akan bisa mengukur mana sih pertanyaan-pertanyaan yang valid untuk saya pakai. Valid itu diukur dengan urusan korelasi dengan semua pertanyaan. Kenapa? Bisa aja kita bikin pertanyaan satu nggak ada hubungannya dengan pertanyaan dua, nggak ada hubungannya dengan pertanyaan tiga. Itulah menyebabkan dia tidak signifikan. Nah, bagaimana kita melihat dia signifikan atau enggak? Kalau nanti nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia signifikan atau dia boleh dipakai pertanyaannya. Tapi kalau lebih dari itu, maka dia tidak signifikan, gak valid, gak boleh dipakai pertanyaannya. Kita langsung masuk aja ke contoh. Kan bener toh? Kecil kan? Jadi gini ceritanya, ibu kasih contoh teman-teman. Jadi ini itu ibu nyoba nyebar kuesioner. Kuesionernya ibu itu udah tak kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Ibu bikin 13 pertanyaan. Bikin 13 pertanyaan sebar kepada 10 orang responden. Padahal aturannya minimal responden kita adalah 30, N30 aturannya. Ini ibu nyoba supaya teman-teman tahu prosesnya aja. Tapi aturannya kalau teman-teman mau nyebarkan kuesioner minimal N-nya adalah 30. Nah, ibu ini itu bikin pertanyaan yang pilihan jawabannya adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Sangat setuju saya kasih nilai 4, setuju itu 3, kurang setuju itu 2, tidak setujunya 1. Dan ini itu adalah hasil saya itu menilai dari teman-teman semuanya. Jadi ini responden satu. Jadi orang pertama, orang satu. Jawab pertanyaan saya yang nomor satu. Dia itu jawabnya dua itu berarti apa tadi? Kurang setuju. Oh berarti aku menerjemahkannya sebagai dua. Paham teman-teman? Fungsinya kita bikin pertanyaan tertutup, kita udah tahu angka yang akan kita olah. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan terbuka, kita susah untuk menyimpulkan angkanya. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu, oh, berarti orang ke satu, orang ke satu itu jawab pertanyaan kedua saya adalah 4. Orang ke satu jawab pertanyaan tiga saya adalah 4 juga. Berarti dia jawabnya sangat setuju. Nah, itu. Ini langkah pertama yang akan kita gunakan. Kita akan mengenalkan dengan software yang namanya SPSS. Berarti saya stop sharing. SPSS ini adalah oke. Ada yang tanya ternyata. Boleh angkat tangan tadi. Sebelum saya lanjutkan, boleh Bu, Mbak Rizky? berarti Ah, penelitian kualitatif juga tetap pakai angket ya, Bu? kalau teman-teman pakai angket, pakai kuesioner, itu berarti diuji validitas. Jadi validitas reliabilitas. Kalau teman-teman itu memang datanya ngambilnya secara sekunder, apa primer, jadi pakai kuesioner harus diuji. Jadi yang dikatakan kualitatif itu apa, Bu? Kalau sudah masuk di analisis datanya. Jadi untuk validitas reliabilitas itu tidak termasuk dalam analisis data. Jadi ini masih masuk ke dalamnya untuk dapat data. Nah, analisis datanya kita pakai apa? Salah satunya nanti adalah pakai analisis regresi yang nanti akan kita bahas. Jadi, uji validitas, uji rehabilitas, entah itu data kalian kualitatif, entah data kalian apa jenis jenis penelitian kalian kualitatif ataupun kuantitatif, kalau pakai kuesioner harus diuji validitas dan rehabilitas. Dan uji validitas dan rehabilitas itu merupakan salah satu alat kita untuk dapat yang namanya data. Jadi belum analisis ya. Jadi itu masih bisa dikatakan sebagai kalau misalkan, loh Bu, saya kan datanya kualitatif.
kenapa saya harus apa namanya kuesioner harus menguji validitas dan reliabilitas? Iya, karena itu dapat datanya seperti apa. Kalau kualitatif berarti nanti apa Bu yang akan kita gunakan? Ya itu tadi beberapa pertanyaannya tadi. Gitu. Ini belum masuk di analisis data ya. Masih untuk mengkolek data. Untuk minimal orangnya ada nggak, Bu? 30. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kenapa kok 30? Di dalam statistika itu aturannya untuk N person itu sebenarnya adalah DF-1 teman-teman. Tapi untuk salah satu apa namanya sumber itu menyatakan minimal kita gunakan 30. Untuk apa? Agar kita nanti itu mudah dan kita nggak terlalu bias. Kalau cuma ngambil data dari 10 orang itu belum tentu juga sama rata dengan orang yang lain, ya kan? Jadi 10 orang itu belum bisa mewakili. Jadi minimal data yang kita himpun adalah 30. Oke, di tampilan teman-teman, kalau nanti teman-teman butuh untuk softwarenya mau nginstal, nanti Mas Hendy akan bantu untuk apa namanya? Memberikan link untuk teman-teman bisa nginstal. Kenapa kalau ini penting? Kalau teman-teman nggak punya ini tuh sebenarnya software yang paling mudah dipakai. Karena apa? Tampilannya, kemudian analisisnya itu sama dengan yang namanya Excel. Tapi ini jauh lebih pinter. Kenapa? Kalau di Excel kita masih menggunakan yang namanya function, pakai rumus-rumus. Sama dengan average dan seterusnya. Sama dengan correlation, ada. Tapi kalau di sini kita tinggal klik-klik aja, nanti bakalan muncul apa yang nanti menjadi keinginan kita. Nah, di dalam SPSS ini kalau kita tadi sudah buka, jadi ini adalah tampilan awal terdiri atas data view yang di bawah ini dan variable view. Data view itu tempat kita untuk masukin data. Variable view untuk ngotak-ngatik itu adalah misalkan kita mau ngerubah jenisnya, aku nggak mau 2 desimal deh, aku mau 2 desimal di belakangnya. Misalkan, aku mau ini jenisnya bukan bukan numerik, aku maunya teks aja atau string. Itu masuk di variabel. Contoh, ibu tadi udah punya gimana nih kopinya? Gak bisa ya? Kalau saya nggak pakai mic nggak bisa dengar ya. Baik. Saya bingung. Ini soalnya mic-nya tidak apa nyantol ini. Jadi harus megang. Oke, wait ya. Oke, saya kasih contoh kepada teman-teman. Ini adalah data yang sudah saya himpun. Saya sarankan teman-teman semuanya, kalau datanya berupa ini kayak di PowerPoint atau di Word, saya sarankan untuk buka dulu di Excel. Kenapa? Karena biasanya di Excel itu misalkan ada titik, kalau koma itu biasanya ada yang titik, ada yang koma, ya kan? Kenapa? Karena untuk memastikan biasanya ada laptop yang memang apa namanya di Excelnya itu kalau koma itu adalah titik, ada juga yang koma itu ya koma gitu kan. Tapi di dalam SPSS-nya itu jadi terbaca sebuah teks. Saran Ibu boleh buka melalui Excel dulu, Ctrl C, Ctrl V tadi ya. Terus kita cari apa? Ini tadi kan, bentar, biar teman-teman paham. Ini orang satu, orang dua. Ya, oke. Ini ada 10 orang, ini ada 13 pertanyaan tadi ya. Terus kita cari dulu totalnya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan ya. Apa kalau di Excel sama dengan? Mm-mm. Masing-masing orang kita jumlahkan dulu. Kita kopikan. Kalau Excel teman-teman aman ya? Bisa semua ya? Oh insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Jadi kita perlu dulu tahu dulu totalnya. Kenapa?
agar kita nanti itu kalau misalkan masukkan ke dalam SPSS itu kita nggak usah cari lagi. Sebenarnya ada banyak sih. Kalau mau kita langsung disam di SPSS juga bisa. Ini biar nanti kalau misalkan datanya teman-teman ini adalah bilangan bulat, berarti nggak ada koma-koma kan, nggak ada resiko. Tapi kalau datanya teman-teman misalkan 2,5, kalau misalkan Excelnya teman-teman membacanya itu 2,5 adalah sebuah koma, bukan titik, nanti kalau teman-teman kopikan di SPSS-nya jadi sebuah teks. Jadi biar nggak sebuah teks, kita buat gini aja. Kita kopikan data kita, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini di data view, langsung aja di Ctrl V. Saya nggak mau ini var 001 itu apa, nggak paham. For 01 tadi kan pertanyaan satu, pertanyaan 2, 3 dan seterusnya. Gimana cara ganti di variable view? Kalau teman-teman klik variable view, nanti akan muncul. Tadi saya nggak mau ini var 01, tak ganti pertanyaan satu, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Sorry. Pertanyaan 4, 5, 7, 8, 12, 13 sama total ya. Bu, yang saya maksud tadi ya, ini saya nggak mau numerik, Bu. Aku ganti pakai koma atau string atau apa, terserah. Tapi kebutuhan kita hari ini adalah numerik. Ya udah numerik aja. Ibu bingung ini memindahkan orang-orang ini. Kalau di laptopnya Ibu tuh muncul kan orang-orangnya mindah-mindah. Kalau mau nggak dua desimal, boleh dinaikkan, boleh diturunkan, terserah. Lebih gampang dua desimal aja deh. Saya mau balik di sini, Bu. Oke, masuk di data view lagi, teman-teman. Bagaimana caranya kita menguji validitas? Menguji validitas, kita masuk di ini. Di sini ini ada macam-macam yang namanya menu, seperti di SPSS, seperti di Excel, ya kan? Tapi bedanya di sini ada analyze, ada direct marketing, ada graph, dan sebagainya. Untuk saat ini, karena waktu kita terbatas, untuk teman-teman kalau uji validitas langsung masuk di analyze, kemudian di correlate, kemudian bivariate. Tenang aja teman-teman, Ibu di PPT Ibu sudah Ibu kasih screen-screennya. Nanti kalau lupa bisa dibuka lagi sambil dilihat videonya Ibu. Saya ulangi, tadi di mana? Analyze, correlate, bivariate, kita masukkan semua yang ada di sini. Tadi pertanyaan 1 sampai 13 dan total kita pindahkan. Jadi kita klik di sini salah satu, terus di kontrol A aja, karena ini yang mau kita pindahkan semua. Pindah ke kanan, kalau salah pindah ke kiri, pindah ke kanan lagi, boleh. Terus person, ada 3 macam koefisien atau uji yang bisa kita pakai. Bisa pakai person, bisa pakai Kendall, atau bisa pakai Spearman. Kita ambil yang person. Sama aja nggak Bu nanti? Sama aja. Nanti cuman ini yang bikin itu siapa namanya. Nah jadi pakai kita pakai person aja. Mau pakai Spearman juga boleh, tapi nanti analisisnya jadi beda. Nah, sekarang kita kasih contoh dulu yang person. Kita kan mau melihat hubungan antara, kan kita nggak tahu sih, kalau misalkan gini ya guys, pengaruh positif, misalkan loh, saya mau meneliti pengaruh positif, berarti kita cuman udah tertuju, kita cuman mau condong ke lihat pengaruh positifnya doang, iya kan? Kalau kita lihat, kalau kita pertanyaan kita atau penelitian kita misalkan pengaruh
banyak sedikitnya rokok terhadap kesehatan mahasiswa. Karena kita tahu dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, itu maka dari itu kita pilih to tail karena kita nggak condong di salah satu dia positif atau negatif. Nah, pilih to tail dan oke. Nah, kalau teman-teman bilang oke nanti bakalan muncul seperti ini ya. Saya pindahkan dulu orang-orangnya ini. Yang dilihat itu adalah nih, signifikansi. Ini nilai person correlation-nya. Jadi nilai korelasinya, signifikansi itu adalah nilai yang nanti akan menentukan dia signifikan, dia valid atau enggak. Tadi di catatan saya, kalau dia uji validitasnya dia dikatakan valid kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, ngeceknya berarti di baris kedua dengan total. Sekarang saya tanya, pertanyaan satu, signifikannya ada titik. Kalau teman-teman di Zoom kelihatan ada titik 001. Kelihatan, Bu. Oke, titik 001 itu artinya 0,001. Jadi titik itu artinya 0, jadi 0,001 dia apakah kurang dari 0,05? Yes, berarti dia signifikan, valid, boleh dipakai pertanyaan yang ke satu. Nggak tahu pertanyaan saya apa, nggak tahu ya kan. Yang kedua, kita lihat. Lihatnya dengan total ya guys. Lihat dari total. Titik 0075 artinya 0,075. Dia kurang dari 0,05 or lebih. 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 Maka dia tidak signifikan. Dia enggak valid. Pertanyaan nomor dua enggak boleh dipakai. Tanda itu. Makanya Ibu tadi bilang, kalau bisa bikin pertanyaannya yang banyak. Kenapa? Nanti pasti akan ada yang tereliminasi, benar? Hmm. Tanda itu. Dua, ya kan? Pertanyaan ketiga, 0,013, dia signifikan nggak? Signifikan. 0,013, kurang dari apa lebih dari? Kurang Kurang dari. dari. Kurang dari, maka dia signifikan, boleh. Terus 0,004, kurang dari? Ya, dia Iya. signifikan. Sekarang yang kelima, 0,697, lebih dari atau kurang dari? Tidak Lebih dari, signifikan. maka dia tidak signifikan. Berarti pertanyaan kelima dihilangkan. 25. Wis, ingat. 6, berapa guys? Ini guys. Ini ya, 0,000 kurang dari 0,05? Kurang dari, Bu. Ya, Iya. berarti signifikan. 6 oke. 7, 0,094 Lebih dari. Lebih lebih. dari. Berarti 257 udah harus dihilangkan. Ingat tadi ya. Kenapa? Karena nanti diuji rehabilitas yang tidak signifikan tidak boleh dimasukin. Oke. Oke, 78 0,02 signifikan. Salah ya. Mana ini, guys? Nih. Wes, berarti semuanya ini sudah signifikan ya. Yang enggak signifikan adalah 2, 5, 7. Berarti nanti pertanyaan kedua, pertanyaan kelima, pertanyaan ketujuh itu akan dihilangkan dari daftar pertanyaannya kalian. Apakah nanti diuji lagi, Bu, validitas dan rehabilitas? Tidak perlu. Sudah dapat. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, Ibu sebenarnya itu mau mengatakan di bawah ini, kalau kalian bingung, ini itu sebenarnya kurang dari atau lebih dari, Bu, saya itu bingung kalau angkanya berupa uang, saya pinter. Jangankan kalian, Ibu saya, itu kalau masalah duit nomor satu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada tanda bintang satu, ada tanda bintang dua. Itu menyatakan dia signifikan. Jadi teman-teman gak usah mikir. Nanti dilihat aja kalau di dalam person correlationnya di sini ada tanda bintang di totalnya entah itu satu, entah itu dua, itu sudah pasti signifikan. Boleh dipakai. Coba buktikan. Pertanyaan kedua, nggak ada tanda bintang? Dia nggak valid kan tadi?
Terus, mana tadi? 5 kan? Gak ada tanda bintang? Gak valid. 7, gak ada tanda bintang? Gak valid. Tapi nanti kalau ujian, kalau ditanya kenapa ini gak valid? Jangan bilang gak ada tanda bintangnya ya teman-teman. Bahaya, ini siapa dosennya ini ya? Kalau ditanya berarti ya karena memang nilai signifikansinya kurang dari 0, lebih dari 0,05. Udah paham ya? Oke. Berarti kalau sudah seperti itu apa yang bisa saya lakukan, Bu? Saya harus uji rehabilitas. Uji rehabilitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa kalau sudah tahu pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan atau kuesioner saya itu udah bisa meyakinkan orang atau enggak. Kalau misalkan yang namanya kuesioner saya rehabilitasnya itu tinggi, maka kuesionernya teman-teman boleh dipakai orang lain tanpa harus diuji validitas dan rehabilitas lagi. Tetapi kalau hasil korelasi, hasil rehabilitasnya kalian itu kecil, harus jujur, lebih baik tidak diserahkan kepada orang lain. Karena apa? Punyamu tuh hanya bisa digunakan untuk mengukur penelitianmu sendiri, tapi tidak untuk mengukur punya orang lain. Jadi lebih baik kalau yang namanya rehabilitasnya itu kecil, jangan disebar-sebarkan kepada orang lain. Bu, saya minta kuesionernya Ibu dong, kayaknya bagus nih. Biasanya orang itu uji validitas dan rehabilitasnya tidak disertakan. Karena apa? Menghindari hal tersebut. Ya maaf ini ya, kadang orang itu kalau misalkan saya tidak ngajarin jelek, duh data saya nggak normal nih, tak normal-normalin dong. Itu banyak, ya kan? Tapi padahal hal itu sebenarnya itu akan membuat analisis kalian tuh jauh jadi lebih susah. Contohnya kenapa? Kalau teman-teman mikir ya, kalau teman-teman mikir untuk yang namanya uji itu semuanya, kalau misalkan teman-teman enggak perlu yang namanya uji validitas dan reliabilitas, kenapa itu menjadi hal sangat penting? Ya karena memang itu semua contoh nih, Ibu waktu itu pernah neliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Kota Malang. Coba hipotesa saya adalah dugaan saya semakin tinggi pendidikan maka nilai pengangguran semakin tinggi pendidikan maka nilai pengangguran semakin berkurang atau rendah. Tapi apa yang terjadi teman-teman ketika saya melihat meneliti tingkat pendidikan yang saya anukan itu adalah SMA, SMP sama SD. Saya tidak mengincludekan yang namanya sarjana. Itu yang terjadi, semakin banyak orang yang lulusan SMA, maka semakin banyak pengangguran. Sedangkan semakin banyak orang yang lulusan SD, maka semakin sedikit orang pengangguran. Logikanya, ngapain kita susah-susah untuk kuliah? Iya kan? Ngapain kita susah-susah untuk sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya bakalan nganggur? Iya kan? Itu jauh di dalam nalar kita sebenarnya ada faktor itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah, maaf nih, orang yang lulusan SMA merasa dia lulusannya itu SMA tinggi daripada yang SD dan dia akan merasa bahwasanya ah ngapain aku susah-susah, aku SMA, aku masa kerja nguli, ya kan? Misalkan daripada aku sama dengan orang lulusan SD, mending aku nunggu aja untuk pekerjaan yang lebih layak untuk ijazahku. Itu orang yang SMA, lulusan SMA. Jadinya apa? Milih nganggur daripada kerja, ya kan? Tapi untuk yang orang yang kedua, orang yang lulusan SD, oh alah, ya emang saya cuma lulusan SD doang. Saya nggak punya ijazah selain ijazah saya SD. Ya mau nerima kerjaan apapun asalkan dapat duit ya kan. Berarti itu ada yang namanya gengsi. Benar? Nah, dari situlah teman-teman yang akan menggagalkan dari penelitian kita. Aduh, kalau seperti itu gimana, Bu? Kan jadinya
eh, apa ya, hasil analisa saya semakin tinggi, ngapain susah-susah kuliah ya kan? Ya kayak tadi waktu saya mikir semakin banyak kita ngasih air, pikiran saya itu dia akan semakin tinggi. Tapi apa yang terjadi? Semakin kita ngasih air, dia semakin mati, iya kan? Ngasih air banyak tanaman mati, ya kan? Tuh. Ya, nyampe sini teman-teman paham uji validitas? Oke, boleh. Nah, gini. Ibu tadi menyarankan, ini ada pertanyaan ini secara offline ya. Jadi pertanyaan Ibu, kita kan bikin pertanyaan kuesioner. Kemudian ternyata banyak yang nggak valid. Nah, itu apakah kita mau bikin lagi? Teman-teman, kalau saya sarankan tadi, lebih baik bikinnya itu banyak. Supaya nanti di filternya teman-teman udah enggak yang namanya bikin lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur misalkan enggak valid semua, ya berarti bikin lagi. Berarti itu menandakan berarti Bu bikin pertanyaan itu enggak gampang ya. Iya, hanya itu. Teman-teman yang terjadi sekarang itu adalah oh enak udah aku udah bikin kuesioner tak sebar terus bingung. Ini aku harus apain ya? Gimana cara ngolahnya ya? Karena teman-teman nggak bisa menentukan ini tuh berapa. Saya menentukan ini. Kalau udah terlanjur banyak, kalau hampir lebih dari 50%, ya bikin lagi. Masa cuma 3 pertanyaan yang mau diberikan? Itu berarti mau mengukur pertanyaan yang kamu bikin itu bisa mewakili dari orang-orang banyak atau enggak. Bu, salah satunya kalau orangnya jawabnya ngawur itu bisa berpengaruh nggak? Bisa. Contoh, orang apa namanya bikin oh saya ini mati toh. Misalkan contoh, kalau misalkan saya butuh orang kalau misalkan saya udah terlanjur Bu bikin bikin lagi apakah diuji validitas dan realitas lagi? Ya pastinya kalau itu untuk yang sudah lebih dari 50%. Kalau enggak lebih dari 50%, ya nggak usah, itu aja yang mau pakai. Kan kamu tadi, Ibu tadi sudah sarankan ada 3 bagian yang diuji untuk datanya kalian yang tengah-tengah. Loh Bu, kalau punya saya sudah valid ada 8 pertanyaan tadi, ada 8 pertanyaan yang valid. Apakah saya harus nyebar lagi ke situ? Teman-teman, data yang kita sebarkan untuk data validitas reliabilitas itu berbeda dengan data untuk data penelitiannya kalian. Contoh, kalau kalian untuk apa namanya tukang ojek online, subjeknya, ya nanti pas data penelitian kalian, ya orang itu ojek online. Tapi kalau misalkan ibu sarankan kepada kalian biar kalian nggak susah-susah, ya uji validitas itu bisa menggunakan random data. Jadi teman-teman bisa menggunakan siapapun untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kalau sudah dinyatakan valid dan reliable pertanyaannya, ada 8 pertanyaan yang akan kamu sebar. Nah, itu baru kamu sebar kepada orang yang memang asli penelitian kamu. Paham? Jadi enggak nyebar banyak-banyak ke orang yang sesuai. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu berlaku untuk semua orang mau random atau enggak. Ya, jelas? Ya. Kalau misalkan kalau nyebar ke mana? Untuk validasi reliabilitas. Kalau bikin minimal. Ha, kalau bisa. Ini tadi kan Ibu 15, berapa tadi pertanyaan saya? 13, yang 3 enggak valid. Jadi kan masih aman tuh Ibu, ya kan? Nah, tapi nggak tahu lagi karena Ibu bikinnya kualitas pertanyaannya seperti apa dan kualitasnya teman-teman seperti apa. Kayak gitu. Paham? Susah ya ternyata ya. Suruh siapa kuliah ya? Nggak ada nyuruh kalian kuliah. Yang di online ada pertanyaan? Belum? Iya, Saya Bu. boleh. Sebentar, sebentar. Nah, nah, itulah teman-teman. Ini ada pertanyaan. Saya itu pakai kuesioner yang sama.
di orang lain. Terus datanya itu apa namanya di mereka hasilnya mereka itu normal. Di data kita kok nggak normal? Dinormal-normalin atau gimana? Ini yang saya bilang tadi. Sebenarnya ada banyak orang, saya mau bilang oknum itu gimana ya kan? Sebenarnya dia udah tahu pertanyaannya dia nggak valid, tapi dia tetap yang namanya mengatakan valid. Makanya yang namanya kita nulis itu dipertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi, bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Bu? Jangan pakai referensi itu. Jangan pakai referensi itu. Kalau misalkan pakai referensi itu, nanti bisa dibahas. Misalkan, ini normal. Ini nggak normal tuh. Maksudnya ini ada pengaruh, ini nggak berpengaruh. Ya, ini nanti kayak Ibu tadi itu hasilnya. Ya kan? Lah, ngapain tingkat pendidikan nggak berpengaruh di yang namanya pengangguran, iya kan? Nah, ini gimana? Padahal di penelitian orang lain itu berpengaruh. Kalau saya itu akan tetap berada pada pendirian saya. Saya tidak akan menormal-normalkan sesuatu yang normal. Tapi sebenarnya itu ada teman-teman, caranya kita menormalkan data itu boleh kalau sesuai dengan aturan SPSS. Ada cara menormalkan data itu ada. Mentransformasi data itu ada. Bukan kita lek menormalkan tuh maksudnya datanya misalkan 50 diganti dengan kita, data kita sendiri. Itu yang gak normal. Paham maksudnya? Kalau mau menormalkan data menggunakan SPSS boleh. Boleh. Datanya bukan dari visi tapi nanti itu akan diolah. Iya. Jadi enggak kita apa-apakan data kita sesuai dengan kenyataannya kita. Tapi nanti kita akan mengolahnya menggunakan SPSS. Dan nanti hasilnya pasti akan tahu kalau seperti ini apa sih kebijakannya, analisisnya kayak apa gitu. Ya. Oke, siapa tadi yang tanya? Saya Bu, Di. Oh, boleh. misalkan penelitian kita, misalkan ada tiga variabel X-nya. Lalu Mm-mm. dalam kuesioner itu terdapat 24 pertanyaan untuk semua indikator. Apakah Mm-mm. itu sudah efektif atau sebaiknya berapa pertanyaannya itu untuk antisipasi valid dan tidak valid itu, Bu? Oke. Oke. Ini berarti analisis regresi berganda. Yang nanti akan kita bahas tuh ada analisis analisis. Aduh, nutut nggak ya? Aduh, ya Allah. Kalau cuma satu kali pertemuan ini susah. Ini terakhir ya pertemuannya kalian ya. Saya jadi ikut-ikutan Mbak Ketut ini. Baik, ceritanya gini, Bu, kalau misalkan ada tiga variabel, faktor misalkan pengaruhnya ini, pengaruhnya A, B, C terhadap Y, misalkan, gitu kan? Nah, bagaimana saya membuat pertanyaannya? Kalau bisa untuk A dulu, cari dulu Mbak Ketut. Untuk A pertanyaannya apa? Misalkan, misalkan 10 pertanyaan tuh untuk A. Terus terhadap Y ya. Kemudian untuk pertanyaan untuk faktor B, misalkan 10. Pertanyaan untuk faktor C, 10 juga, berarti ada 30 pertanyaan tuh. Nanti itu pasti akan tereliminasi. Dari pertanyaan itu berarti misalkan ada 5 yang valid. Tapi kan masih ada faktor, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya ya. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman menyimpulkan pertanyaan atau apa namanya membuat satu, dua, tiga, iya, tidak, berapa gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, pertanyaan tertutup yang teman-teman bikin, jadi pertanyaan ke satu sampai terakhir pilihan jawabannya harus sama. Misalkan nomor satu pilihan jawaban sama, iya tidak. Nomor dua, iya tidak juga. Sampai pertanyaan terakhir, iya iya tidak. Jangan iya tidak, nomor dua pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Beda. Kenapa? Karena kita sudah mengangkakannya udah beda, iya kan? Kan kita tadi mau menyamaratakan. Satu itu menurut Mbak Ketut apa? Dua menurut Mbak Dia itu apa? Gitu kan? Jadi kalau bikin pertanyaan yang benar itu yang kayak apa? Yang pertanyaan satu sampai akhir itu sama pilihan jawabannya. Nah, jadi nanti
Misalkan Mbak Ketut, di pertanyaan untuk faktor A, ada 10 pertanyaan. Pilihan jawabannya harus sama. Iya, tidak, iya, tidak. Boleh kalau misalkan sangat setuju, setuju, tidak setuju. Yang lain juga sama kayak gitu. Di faktor yang B, pilihan jawabannya juga sama. Pilihan jawaban ketiga, yang faktor ketiga juga harus sama. Kenapa? Karena kita mau ngukur satu itu berapa, dua berapa, tiga berapa gitu. Jadi jangan satunya itu pilihan jawabannya di faktor A pilihan jawabannya cuma iya tidak, di faktor yang B sangat setuju, setuju, tidak setuju, yang lainnya angka susah kita ngitungnya. Bisa dipahami Mbak Ketut? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Sudah? Waduh, udah jam 8 lebih ya ternyata. Nutut nggak ini saya sampai akhir nih? Udah, tadi pertanyaan berapa yang valid? Dua, yang nggak valid? Dua, lima, tujuh. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menguji reabilitas. Uji reabilitas itu kita gunakan, Ibu sebenarnya udah screenshot kan ya, biar nanti teman-teman bisa membuka kembali penjelasannya Ibu. Oh, sama persis. Nah, yang kedua adalah uji reabilitas. Uji reabilitas itu adalah, ini tuh soalnya, ini ada gambarnya teman-teman yang menutupi. Jadi saya nggak bisa ngelihat. Oke. Ini sudah saya kasih analisanya ya. Kalau apa namanya lebih dari 0,05 maka dia nggak valid. Yang kedua adalah uji reabilitas. Terlalu kecil. Uji rehabilitasi ini dipakai ketika nanti kita mau melihat apakah alat ukur atau kuesioner kita itu bisa menunjukkan sejauh mana sih bisa dipercaya atau diandalkan oleh orang lain. Makanya orang lain itu biasanya uji validitas dan reliabilitas dari sebuah kuesioner itu tidak ditampilkan. Karena apa? Dia biasanya tahu kalau uji rehabilitasnya dia kecil, maka ini sebenarnya tidak boleh dipakai oleh orang lain. Kalau ukurannya kecil, enggaknya itu berapa, Bu? Kalau dia lebih besar dari 0,6, maka dia bisa dikatakan reliable atau boleh dipakai oleh orang lain dalam jangka yang panjang. Tapi kalau dia kurang dari 0,6, maka dia tidak reliable dan sebaiknya tidak dipublikasikan untuk orang lain. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Bu, boleh minta kuesionernya, Bu? Biasanya ada seperti itu. Mohon maaf, punya saya tidak reliable. Harus ngomong. Karena apa? Itu tadi yang namanya kita ngomong di reliable kan nggak masalah, bukan aku yang neliti, orang lain yang neliti. Akhirnya dampaknya apa? Di satu sisi dia itu menormal-normalkan data, ada yang namanya pengaruhnya, di orang lain jadi nggak ada pengaruhnya. Paham? Jadi lebih baik saran ibu bikin kuesionernya sendiri aja. Jangan pakai punya orang lain. Oke? Caranya gimana? Sama kayak tadi di analyze scale reliability analysis. Kita masuk di sini. Masuk di analyze. Kemudian di scale reliability analysis. Nah ini saya harus saya harus saya giniin. Bentar ya. Satu tadi valid? Ya. Dua, tiga, empat, lima enggak ya? Enam valid. Yang dimasukkan yang valid doang. Total enggak. Oke, sudah. Kalau mau gambar statistiknya juga boleh. Saya mau lihat mainnya rata-ratanya berapa, covariannya berapa, boleh. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak apa-apa. Continue. Oke. Ini loh teman-teman hasilnya. Ini yang tadi ya. Di bawah ini. Oh, ketutupan. Nih, ini yang disebut dengan alpha Cronbach. Tadi Ibu udah instruksikan yang dikatakan dia reliable itu adalah kalau dia lebih besar dari
0,6. Bisa dipahami? Oke. Maka kita bisa dapat ini itu berapa reliable-nya? Oh, titik 953. 0,953. Maka dia reliable. Boleh kuesioner saya dipakai oleh orang lain. Ini loh yang biasanya orang itu nggak tunjukkan. Ya, maka dari itu ada hal-hal yang di luar kuasa kita tadi. Oke. Bisa semuanya? Wah, pintar-pintar semua ini. Nah, kalau sudah itu tadi adalah gerbangnya kita untuk masuk untuk memperoleh data. Kalau sudah ada beberapa analisis yang bisa kita pakai, salah satunya adalah analisis regresi. Analisis regresi itu dipakai untuk mengetahui ada enggak sih pengaruhnya bagi kita. Ada enggak sih pengaruhnya variabel-variabel itu bagi kita. Variabel itu di dalam analisis regresi dibedakan jadi dua. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya bebas atau bisa ditentukan oleh peneliti, sakarepnya peneliti, terserah penelitinya. Jadi bisa diubah-ubah nilainya. Kalau variabel terikat itu adalah nilainya itu terikat daripada variabel bebas atau dipengaruhi variabel bebas. Contoh, pengaruh banyak sedikitnya air terhadap tinggi tanaman. Berarti yang termasuk variabel bebas apa? Yang terikat apa? Pengaruh banyak sedikitnya air terhadap tinggi tanaman. Yang bebas apa? Tinggi tanamannya Y, Bu. Ya, Terikat. Y. Terikat, benar. Yang ya lupa tadi judulnya. Pengaruh. Banyak, banyak sedikitnya air, bebas. Iya, banyak sedikitnya air. Iya, variabel bebas X. Ya, ya, benar. Variabel bebas itu terserah dari penelitinya. Jadi bisa diubah-ubah. Nah, jadi berarti kalau pengaruhnya apa terhadap apa, berarti bebasnya itulah yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi itu Y. Tujuan kita untuk belajar analisis regresi itu adalah kita mau menentukan model. Mau nentuin model buat apa, Bu? Untuk dapat, kalau tadi kan kita cuman lihat yang namanya signifikansi, ya kan? Oh, berarti ini boleh dipakai signifikan, valid, enggaknya. Ada yang kedua namanya korelasi. Caranya sama kayak tadi, analyze correlation before it, ya kan? Korelasi. Korelasi atau hubungan itu diberikan jadi dua. Korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif itu adalah yang hubungannya positif itu misalkan pengaruh positif itu Y terhadap X, X terhadap Y itu maksudnya positif itu maksudnya apa? Kalau misalkan X-nya itu nilainya semakin tinggi, maka Y-nya juga akan semakin tinggi juga. Kalau Y-nya itu rendah, apa X-nya rendah, Y-nya juga akan rendah. Sama, sebanding, itu positif. Kalau berbanding terbalik atau dia negatif, itu kalau satunya itu kecil, dia besar. Kalau besar, dia kecil. Itu berbanding terbalik. Analisis regresi ini dipakai untuk kita agar kalau misalkan ada pertanyaan di kolom chat yang nggak Ibu baca, tolong saya diingetin ya. Takutnya saya nggak ngebaca. Analisis ini dipakai untuk mengetahui hubungan. Nggak hanya hubungan aja, seberapa besar sih pengaruhnya. Pengaruhnya positif apa negatif. Kalau misalkan tidak terjadi yang namanya perubahan, apa yang akan saya lakukan? Sebenarnya analisis regresi itu dibedakan menjadi 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana itu kalau variabel, ini di sini dependent sama independen ya.
Saya pakai bahasanya yang ada di SPSS. Independen berarti variabel bebas. Kalau dependent berarti variabel terikat. Independent Day bukan hari bebas ya, hari kemerdekaan. Jadi ini yang saya bahasa, yang sini saya pakai bahasanya SPSS. Jadi variabel dibedakannya dua, variabel independen dan dependen. Kalau linear sederhana, variabel independennya satu, dependennya satu. Jadi X-nya satu, Y-nya satu. Itu linear sederhana. Jadi misalkan habis pengaruh apa terhadap apa, itu berarti X-nya satu, Y-nya satu. Itu berarti regresi linear sederhana. Kalau berganda, itu variabel bebasnya lebih dari satu, seperti apa yang Mbak Ketut tanyakan tadi, X-nya satu, dua, tiga. Nah, itu berarti variabel regresi linear berganda. Kalau logistik, itu kalau untuk variabel dependennya, berarti Y-nya itu berupa kategori contoh. Ibu pernah bikin penelitiannya, eh, faktor-faktor yang mempengaruhi em, seseorang itu mau masuk ke tingkat pendidikan SMA, SMP, atau SMA, SMK, gitu kan. SMA, SMK itu kan beda tuh ya. Nah, kita mau ngelihat sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu. SMA, SMK itu bukan numerik ya kan? Dia kategorik ya kan? Nah, yang kita masuk di sini numerik lah. Kalau kita misalkan membuat variabelnya Y-nya itu bukan numerik, tapi dia berupa yang namanya kategorik, maka dia termasuk logistik. Kalau non-linear berarti antara variabel independen dan dependen itu enggak linear. Nah, yang akan kita pelajari itu cukup. Sebenarnya saya mau sampai analisis regresi linear berganda, tapi kayaknya enggak nutut. Nanti ibu kasihkan aja, tak titipin modulnya buat kalian yang sudah ada screenshotannya, buat kalian praktekin. Yang kita bahas di sini untuk sementara adalah untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, kenapa kok itu? Karena yang biasanya teman-teman akan pakai di sini adalah bagaimana caranya kalian itu bisa mengolah data, ngelihat pengaruhnya. Sama nggak sih Bu analisis regresi linear sederhana dengan berganda? Sebenarnya sama. Modelnya yang akan kita gunakan juga sama, tapi X-nya banyak. Lebih dari satu kalau berganda. Jadi nanti perhitungannya pun juga, perhitungannya juga beda. Padahal sebenarnya sama. Cuman X dan Y doang. Rumusnya aja sama. Ini loh yang akan kita tuju nanti. Yang akan kita cari nanti itu adalah model teman-teman. Ternyata saya haus teman-teman, sebentar ya. Saya itu nggak bisa kalau ngajar disuruh lemah gemulai itu nggak bisa. Sebentar ya, saya izin minum. Kalau ngajar matematik, yang ngajar lemah gemulai, suaranya nggak kayak pasar, ngantuk itu yang belakang. Tujuan kita nanti adalah mencari yang namanya model. Model yang akan kita tentukan, yang akan kita cari itu adalah seperti yang ada di depan ini, yang saya coret ini. Kita mau nyari Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Oh, boy. Kalau secara dari hitung-hitungan sebenarnya teman-teman, kita tuh sebenarnya bisa sih mencari itu tanpa menggunakan SPSS tuh bisa. Pokoknya mau nyari dengan cara ini. Apa ini? Ngelihat rumusnya ada udah enak Bu, udah bingung cara bacanya. Kita mau nyari, tadi tujuan kita adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Mau nyari ini doang kan? Y tadi itu adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas. Karena X-nya cuma ada satu, maka dia seperti ini. Berarti kewajiban kita adalah mencari beta 0 itu berapa, beta 1 berapa. Nanti kita akan buktikan hitungan kita sama dengan cara menggunakan analisis regresi menggunakan SPSS atau hitungan biasa. Bu, apa yang bisa kita dapatkan dari sini, Bu? Misalkan contoh nih,
Cara nyarinya untuk beta 1 itu adalah N. N itu adalah banyaknya data. Sigma, sigma itu apa? Jumlah. Berarti banyaknya data dikalikan dengan jumlah dari perkalian dari X, I, Y, I. X tadi apa? Variabel bebas. Y adalah variabel terikat. Berikan. Contoh, nanti kalau teman-teman udah paham, nanti teman-teman bahkan, oh alah, gitu. Gampang. Ini ceritanya gini, saya mau lihat pengaruhnya IQ terhadap IPK mahasiswa, IP ya. Ini ada mahasiswa 1 sampai 8. Aku mau ngelihat kalau cuma ada 8 data ini, gimana pengaruhnya. Orang satu itu IQ-nya 105, tapi IP-nya dia 2,2. Hipotesanya awalnya kalian adalah semakin tinggi IQ, semakin tinggi IP. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Di orang kedua, ketika IQ-nya 110, IP-nya lebih rendah daripada orang ke satu, ya kan? Nah, lo ini gimana ini? Apakah penelitian saya enggak oke? Kita buat saja teman-teman ya. Baiklah, kita coba. Saya akan buktikan kepada teman-teman kalau kita bisa ngitung. Ini saya buka di sini biar nanti teman-teman bisa membandingkan. Tadi soalnya apa? Nih, teman-teman, kita mau nyari misalkan secara manual, kita nggak usah menggunakan SPSS dulu. Nanti SPSS-nya gampang, cepet, nggak ada 5 menit SPSS-nya. Kita menggunakan ini bagaimana caranya? Beta satu, Beta satu kita cari dulu. Kita punya data di sini IQ. IQ tadi apa? X ya? Iya. 105, 110, 115, 120, 125, 140, 145, 150. Terus 2,2, salah, 1,9, 2,6, 2,7, salah guys, titik ya. 3,1. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Saya ini sambil pegang mic soalnya. Udah benar? Nah, tujuan kita adalah N. N itu adalah banyaknya data. Sigma X, I, Y, I. Kan kita tahu ini, X itu ini, Y itu ini, X, I itu berarti X1. Berarti kan 105, ya kan? Y1 2,2. Berarti kalau kita mau nyari sigma X, I, Y, I, sebenarnya kita gampang di sini. X, I, Y, I kita buat aja di sini. Butuh apa lagi? X, I kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2. Terus butuh apa lagi? Udah itu dulu deh. Sigma ini. Ini X, I, Y, I berarti sama dengan X dikalikan Y. Iya kan? Terus ini juga dicari X, I kuadrat sama dengan ini dikali ini kan? Benar? Iya. Nyampe sini paham teman-teman? Paham, Bu. Oke. Kita mau ngapain sih kok ngitung ini? Kita mau membuktikan ini loh, N dikali sigma. Sigma tadi apa? Jumlah kan? Nah, kita mau nyari masing-masing. Ini kalau dijumlahkan X1, X2, X3 berarti jadi apa? Sigma? Sigma X. Iya kan? Sama dengan, apa ini? Sum dari ini.
Dapat? Nih. Nah, lu bisa? Sampai sini nyambung? Nyambung. Nyambung. Oke, teman-teman yang di sana bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, apa ada yang salah ya? X, I, Y, I. Angkanya udah benar ya? Oke, kita coba dulu. Beta satu, Beta satu kita cari. N itu apa? Kita selesaiin satu-satu. Nah, N itu berapa? Sama dengan 8 dikali sigma XI YI. Berapa? 3005. Iya kan? Sigma XI YI. Berarti kan jumlah dari XI kali YI. Nah, dikurangi sebelah sini. Sigma XI. Sigma XI-nya berapa? Sama dengan sigma XI 10 kalbu dikali sigma YI. Berapa? 23,2. Ya. Sekarang yang bagian bawah. Susah kan kalau nggak ada papan tulis? Sama dengan N kali. Berarti 8 kali sigma XI kuadrat. Ini kan? Mm-mm. Nah, loh. Yang sebelah kanan ini. Munculkah kursornya, Ibu? Muncul. Muncul, Bu. Oke. Muncul. Sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan. Ah, ini. Oke. Berarti bisa nyari beta satu. Beta satu adalah berapa guys? Sama dengan Kalau 4040 dikurang 23432 dibagi 96 ribu. kurang ini dibagi ini ya dikurang ini. Berapa? 0,038. 0,038 sekian-sekian. Beta satu. Beta nolnya berapa? Kita cari. Saya kasih kuning biar tahu. Beta nol. Oke. Beta nol itu bisa dicari kalau beta satu kita udah ketemu. Kenapa? Karena beta nol itu adalah seper N, ya kan? Nah, ini bingung saya menaruh kalian di mana. Sama dengan seper N. Berarti 1/8 dikali sigma YI. 23,2. Iya, oke. Terus yang ini, beta satu yang sebelah sini. Sama dengan beta satunya tadi ini dikali per N 1/8 dikali Sigma, sigma XI. sigma X Mm-mm. 10. Ya, berarti beta nolnya berapa? Sama dengan ini 2,9 dikurang ini benar. Min 1,92767. Bisa dipahami sampai sini? Cara ngitungnya bisa? bisa, Bu. Oke, insya Allah. Nanti kalau kalian disuruh, kalian nggak punya SPSS, kalian mau ngitung manual bisa. Kan tujuannya dapat model ya kan? Berarti kita tadi punya yang namanya beta satu itu, beta nol itu, maka kita bisa tahu dong
Y tadi, ya kan? Tadi kan Y sama dengan tujuan kita loh. Beta nol, ya kan? Beta nolnya berapa? Min 1,92767 plus beta 1 x 1. Beta satunya berapa? 0,038 0,038 x 1. Oke, inilah modelnya udah ketemu guys. Artinya apa? Ini yang ibu katakan tadi. Oh, ini tadi negatif ya? Min 1, ini yang ibu katakan tadi. Maksudnya apa sih? Yang angka yang mengikuti X1 adalah positif. Iya kan? Angka yang mengikuti X1 adalah positif. Artinya X1 itu berpengaruh positif terhadap Y. Artinya X1 tadi apa? IQ. Ternyata hasilnya itu adalah bahwasanya IQ itu berpengaruh positif terhadap IP. Berapa besar pengaruhnya? 0,038%. Berpengaruh positif artinya jika IQ-nya tinggi, maka IPK-nya juga akan tinggi. Kalau misalkan hari ini, semester ini IQ-nya dia naik, dia tes naik, maka semester ini pula, di akhir semester ini pula, ada peluang bahwasanya IPK-nya juga akan naik. Sebesar berapa? 0,038%. Jadi sebelumnya. Terus, kalau kita masukkan X1-nya 0, artinya apa? Kalau nggak ada perubahan, ya, kalau nggak ada perubahan di dalam X1 atau IQ, maka apa yang terjadi ini? Kalau kita mau menghilangkan ini atau X1-nya dikasih 0, maka yang terjadi kan Y sama dengan negatif 1,92767, ya kan? Jadi artinya kalau X1 0 itu adalah kalau dari variabel bebasnya nggak ada perubahan, maka variabel terikatnya akan mengalami penurunan sebesar 1,927 sekian. Jadi misalkan IQ-nya saya itu tes sekarang itu enggak berubah daripada yang lalu, maka akan ada kemungkinan IPK saya akan turun sebesar 1,92% daripada sebelumnya. Paham? Paham semuanya? Paham guys? Bisa di-share. Ya Allah. Siap, siap, siap. Oke, cara cepatnya kita masukkan teman-teman ya. Oh, ampun. New aja deh. Control V ya. Tadi ini apa? X. Iya bukan? Ini Y. Benar nggak? Halo? Kalau Bu, Tadi pahami? Kita mau ngecek pakai SPSS biar nggak lama-lama ngitungnya. Masuk di analyze. Aduh, ini menghalangi. Masuk di analyze, masuk di regression, pilih yang linear. Dependent tadi apa? Y. Independent X. Bu, saya pengen banget gambar histogram atau normality plot punya saya normal atau enggak. Itu sini. Kalau nggak mau digambar, kalau nggak mau tahu gambarnya, ya nggak usah diklik. Kalau saya mau lihat, ya boleh diklik continue. Di oke. Mana sih yang dicek? Ini loh guys. Yang di koefisien. Coba cek. Konstanta saya, beta nol saya, itu adalah min
1,928 sekian-sekian. Tadi hitungan saya berapa? Min 1, sekian-sekian, ya kan? Sama kan? Sama, Bu. Nah, terus yang kedua 0,038 sama. Lu berarti enak mana pakai SPSS apa manual? Ya udah berarti ya. Ibu bilang apa tadi? SPSS, Excel itu semuanya sama sebenarnya. Tapi jauh lebih simple dan lebih ringkas kalau kita menggunakan SPSS. Kalau menggunakan Excel, teman-teman itu masih mikir functionnya. Terus juga masih mikir, ya kan? Bagaimana kalau misalkan nggak hafal rumusnya gimana? Nah, itu. Bu, lah untuk ini tadi chartnya gimana Bu? Data kita normal, kalau data kita itu berada di sebaran yang membentuk sudut 45 derajat. Kalau di luar itu misalkan ada pencilan, pencilan itu berarti di luar garis ini. Nah, itu bisa dilakukan, bisa dihilangkan atau bisa dinormalisasi. Bukan manipulasi data, bukan diganti. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Banyak sebenarnya yang perlu dibahas. Karena memang waktu kita yang tidak memungkinkan. Boleh kalau misalkan nanti kalian ada kesulitan, boleh WA ataupun teman-teman kalau misalkan ada kesulitan walaupun ibu bukan pembimbingnya kalian, boleh tanya-tanya. Ya, oke. Any question? Udah pada ngantuk. Udah? Sudah bisa dipahami semuanya teman-teman? Enak kan? Gak ada yang nyuruh kita kuliah. Karena kita sudah mulai, maka kita harus mengakhiri. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya, jadi kalau kita menuntut untuk yang sempurna, sebenarnya sempurna itu bagus. Tapi kalau dengan standar-standar kita, kita menuju yang sempurna itu jauh akan lebih menyulitkan kita. Jadi kalau bisa ya lihat kita itu kemampuan kita sebesar apa dan apa yang akan kita lakukan. Any question? No? Oke. Yang di online paham dengan penjelasan saya? Paham, Bu. Kalau paham. Oke. Ini itu susah loh ya. Ngajar matematik di online bisa bikin orang paham itu susah. Jangankan online, kita aja yang bertatap muka aja susah untuk paham, ya kan? Ini orang-orang di online aja paham. Berarti ini yang pinter orang-orangnya atau gimana ini ceritanya ini? Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita teman-teman. Walaupun itu Ibu mewakili dari Pak Bukhori. Jadi kesempatan ini saya gunakan buat berbagi dengan teman-teman yang memang harus diupayakan teman-teman untuk bisa digunakan untuk analisis datanya kalian. Dan semoga bermanfaat. Dan Ibu cukupkan sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Ibu kembalikan kepada admin kita dan mudah-mudahan pembelajaran kita eh, ke depannya semakin baik. Oke ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima Ya, kasih, Bu. Bu. Terima Selamat kasih, Bu. malam. Yuk. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.